Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, adik-adikku, para santri Pondok Pesantren Al-Ma'arif Huda Nawu yang dirahmati Allah, yang kami cintai. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya manusia ini pada fitrahnya adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kemuliaan tersebut bisa mengalahkan malaikat. Buktinya ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam ini merupakan makhluk yang akhir daripada penciptaan malaikat atau jin sekalipun. Akan tetapi ketika Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam ilmu-ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, begitu cerdasnya, begitu tanggapnya Adam dalam waktu yang singkat bisa menguasai semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga konsekuensinya bagaimana ketika diadu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama, ilmu-ilmu. Dan sangat cerdas. Pada dasarnya fitrahnya manusia ini sangat cerdas. Jadi kalau anak-anak santri itu mengaku tidak cerdas, mengaku atau merasa kecil hati, saya ini sudah beberapa tahun nggak naik kelas, itu bukannya nggak cerdas, tapi malas untuk belajar. Karena pada dasarnya Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihissalam, ini cerdas luar biasa. Dalam waktu yang singkat dikuasai semua, sehingga ketika diadu dengan malaikat, Allah tanyakan kepada malaikat, karena malaikat merasa pesimis dengan penciptaan Nabi Adam untuk dijadikan khalifah. Maka Allah Ta'ala memberikan ruang lingkup kepada Nabi Adam untuk bisa berkompetisi dengan Nabi Adam. Sehingga ketika diadu, Nabi Adam ini memenangkan pertandingan tersebut. Sehingga ketika Allah Ta'ala menanyakan kepada malaikat tentang ilmu-ilmu, nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam, mereka para malaikat itu tidak mampu menjawabnya. Artinya malaikat ini kalah kecerdasannya dengan Nabi Adam. Karena ketidakmampuan malaikat untuk menjangkau ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, maka konsekuensinya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, ini suatu kisah dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan manusia, anak cucu Nabi Adam, bahkan bisa malaikat mengalahkan para malaikat. Akan tetapi kemuliaan ini harus kita jaga. Karena apa? Manusia yang mampu mempertahankan kemuliaan tersebut bahkan bisa mengungguli malaikat. Akan tetapi ketika manusia ini tidak mampu untuk mempertahankan kemuliaan tersebut, maka ini bukan hanya kalah dari malaikat, bahkan lebih jahat, lebih licik, lebih buruk pun dari iblis ataupun setan. Ini yang perlu kita
pahami. Oleh karena itu dalam talabul ilmi, mencari ilmu, ini bukan hanya diajarkan, bukan hanya dihafalkan, bukan hanya menjadi ujian saja. Apa yang lebih penting? Pengamalan. Rasulullah diutus ini bukan untuk mencerdaskan umatnya saja, bukan untuk membikin umatnya itu cerdas, pintar, dan begini-begini. Akan tetapi bagaimana Rasulullah diutus? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak, etika, akhlakul karimah. Dan ini yang harus kita pertahankan, yang harus kita amalkan. Akhlakul karimah. Banyak ini ya, kita prihatin fenomena-fenomena yang ada. Ada seorang santri misalnya ketika ada di pondok pesantren, dia itu pintar luar biasa, jagoan di kelas. Ketika ada bahsul masail, dia tampil paling depan. Dalam waktu 1-2 bulan dia mampu menghafalkan, bahkan Al-Quran dia hafalkan. Bahkan dia menjadi asisten ustadz. Bahkan dia itu mendapatkan jabatan dalam pesantrennya. Akan tetapi kadang-kadang ketika ada di pesantren, dia taat luar biasa. Ketika pulang ke rumahnya ternyata sholatnya jarang-jarang. Ketika puasa mungkin tidak puasa. Ketika orang-orang kampung yang bahkan ini buta huruf, orang-orang tua ini tarawih, tadarus, dia malah enak-enakan ada di tengah jalan, sepeda motoran, main handphone, apalagi pacaran. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Ilmu ini bukan untuk diajarkan saja, bukan untuk dihafalkan saja, tapi bagaimana mengamalkan, menjadikan kita menjadi generasi-generasi umatnya Rasulullah yang menjaga kualitas akhlakul karimah. Insya Allah dengan akhlakul karimah kita menjadi umatnya Rasulullah, bukan hanya mengaku-ngaku umatnya Rasulullah, akan tetapi diakui sebagai umatnya Rasulullah. Amin. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan akhlakul karimah tersebut, di samping kita wajib untuk selalu rajin belajar, rajin mutola'atul kitab, dan juga tentunya cita-cita yang tinggi. Jangan lupa bermunajat kepada Allah Ta'ala, jangan lupa berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir taqarrub ilallah ini merupakan salah satu ciri khas dari pondok pesantren, ciri khas, salah satu maziyah yang harus kita pertahankan dari pondok pesantren. Karena apa? Karena dengan berzikir kita ini mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya apa? Pertama, Allah Ta'ala mengikat, meneguhkan iman kita ketika kita itu selalu berzikir. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, warabatna ala qulubihim. Ini salah satu faedah orang banyak berzikir, ya. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan, kami ikatkan hati-hati mereka. Artinya bagaimana? Orang yang ahli berzikir, bertakarrub kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan meneguhkan hati mereka. Imannya mereka akan diteguhkan. Imannya diteguhkan ini bagaimana? Ketika kita ini melihat suatu kemungkaran, maka Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada kita untuk mendapatkan keberanian untuk melawan kemungkaran tersebut. Iman kita diteguhkan, tauhid kita diikat oleh Allah Ta'ala. Ini salah satu dari faedahnya orang berzikir. Yang kedua apa? Menambah cahaya keimanan, cahaya petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya, Allah Ta'ala memberikan cahaya tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya. Bagaimana ini maksudnya? Iman kita ini sebagai manusia bisa naik, bisa turun. Tidak seperti malaikat. Malaikat ini stagnan, ya, imannya itu stagnan, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kalau memang di setting 7 itu nggak bisa naik ke 8, nggak bisa turun ke 6.
Oleh karena itu, ibadahnya malaikat itu bukan karena taklif, ya, bukan karena taklif. Karena mereka itu apa? Tidak beribadah pun, ya sudah imannya kuat. Ya, tuh. Nurun ala nur yahdillahu linurhi man yasha. Cahaya di atas cahaya. Allah Ta'ala memberikan cahaya tersebut, petunjuk tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya. Saya bisa memberikan analogi di sini bagaimana cahaya di atas cahaya ini. Iman ini bertambah. Contohnya bagaimana? Misalnya kita ada dalam suatu ruangan, suatu kamar dengan kekuatan cahaya lampu yang hanya 5 watt. Ya, 5 watt. Tentunya kalau cuma 5 watt ini nggak begitu terang. Cuman ketika itu gelap, ya, di tengah malam yang gelap, dalam kamar itu ya yang tertutup, ada cahaya meskipun cuma 5 watt, ini sudah merasa terang. Kita bisa melihat tangan kita. Kita mau berjalan itu ke pintu, bisa ke situ. Ini ya. Jadi merasa terang sudah meskipun cuma 5 watt. Nah, akan tetapi ketika kita keluar, ya, keluar dari kamar itu di dalam rumah, ada lampu di situ, ada lampu merkuri itu melebihi 5 watt, ada 20 atau 10 watt. Lah, kita merasa, oh, ternyata sekarang lebih terang daripada tadi waktu ada di dalam kamar. Lah, ketika keluar lagi kita di malam hari di kota yang besar melihat itu di jalan tol, mungkin kekuatannya bukan hanya 10-20 watt, bisa beratus-ratus watt. Kita merasa lebih terang lagi. Lah, ini yang dimaksud nur ala nur itu. Jadi ketika kita ada hanya dalam posisi kita, oh, saya ini sudah merasa beriman begini, sudah sholat. Nah, ini perlu ditingkatkan karena kita belum merasa merasa puas. Jangan merasa puas dengan keimanan seperti itu. Tingkatkan lagi. Nanti Allah Ta'ala memberikan cahaya imannya lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat nurun ala nur. Ini salah satu meningkatkan cahaya iman kita itu, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan banyak berzikir. Yang terakhir, faedah daripada berzikir ini adalah menambah keyakinan kita. Oleh karena itu kita tidak heran ada istilah itu ilmul yakin, ya, ainul yakin, hakul yakin, atau hakikatul yakin. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan langit dan bumi, dan agar supaya dia menjadi golongan orang-orang yang yakin. Bagaimana keyakinan ini? Misalnya kita itu yakin bahwasanya surga itu ada. Cuman kan ini keyakinannya standar. Kita hanya mendapatkan ikhbar dari Al-Quran saja, ya, dari hadis atau kalamul ulama. Beda kalau kita itu sudah ditunjuki dengan keyakinan ini. Oleh karena itu tidak heran, ya, Nabi Yusuf itu kok betah 18 tahun di penjara. Karena itu mungkin Allah Ta'ala sudah menunjukkan, memperkenalkan surga kepada dia. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa yudkhilhumul jannah arrafaha lahum. Dan Allah Ta'ala memasukkan mereka ke surga arrafaha, yang telah Allah Ta'ala perkenalkan kepada mereka di dunia. Ya. Ini yang dimaksud hakul yakin, hakikatul yakin. Nah, salah satunya itu dengan banyak berzikir, maka kita akan menjadi orang yang keyakinannya meningkat. Kalau sudah yakin ini, misalnya kita ini ketika mau mondok, ya ketika mau mondok itu oleh kiainya itu diyakinkan, sudah kamu di sini mondok, ya, yang penting kamu bisa bertahan 10 tahun, insya Allah saya jamin kamu alim. Coba itu ceritanya orang-orang ulama-ulama kita terdahulu. Seperti itu, ada keyakinan, ya. Atau mungkin ini ada seorang tukang kayu, atau kita bikin rumah, kan beda itu, ya. Ketika kita meminta kepada mereka, coba kamu kerjakan ini, bikin lemari, bikin rumah, nanti bayarnya sekian, ya. Atau langsung cash, saya tunjukkan, kamu yang penting ini baik-baik bikin rumah, ya, bikin jendela, bikin lemari, ini uangnya ada 100 juta. Yakin kan? Beda kan, seperti itu yang saya maksud. Banyak berzikir, insya Allah menjadi orang-orang yang yakin, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada segala kesalahan. Wahiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.